Apa itu perangkak? Ketika ras di Land of Dawn saling menyerang satu sama lain dan bukannya bersatu menuju kemakmuran bersama, itulah yang dinamakan perang. Ketika mereka menyerang sesama dan membuat perkotaan rata dengan tanah, itulah yang dinamakan perang. Ketika mereka memilih kehancuran dibanding perdamaian, kekejaman dibanding kebaikan, dan kecurangan dibanding kemurnian, itulah yang dinamakan perang. Perdamaian, kebaikan, dan kemurnian itu yang kau harapkan untuk dunia ini. Petik 2. Estes tidak menjawab. Ranting-ranting panjang pohon kehidupan memeluk dirinya, dan ia kembali dalam lelapnya. Kali ini ia tidak akan terbangun lagi selama beberapa tahun. Cukup lama bagi Mia untuk tumbuh dari seorang gadis kecil, yang bahkan tidak dapat mencapai ranting pohon kehidupan, menjadi seorang pejuang yang tak gentar dan pelindung Mori Fares. Mia berdiri di puncak pepohonan dan mengintai serangan musuh. Sekelompok pasukan orc dan iblis menerobos perbatasan, menyebabkan kerusakan pada Lunar Aegis dan membuat pohon kehidupan berguncang. Dengan tarikan busur panahnya, 3 sinar cahaya bulan keperakan yang berkilau melenggang anggun melalui ranting-ranting sebelum dengan cepat membunuh pemimpin pasukan itu dan membuat para iblis berlarian dalam kekacauan. Dengan hilangnya ancaman, para elf menyalurkan energi dari pohon kehirunan untuk menerhaiki Kansakan dan memulihkan Lunar Aegis. Kedamaian kembali ke Hutap dan semuanya baik-baik saja. Mia, yang bersandar kelelahan pada pepohonan, telah memikul tanggung jawab untuk melindungi Moonlit Forest setelah kakaknya, Estes, tertidur untuk menjaga kekuatan Lunar Aegis. Pada awalnya, Estes berkomunikasi dengan Mia melalui pohon kehidupan, dan melalui percakapan inilah ia mengetahui perdamaian, kebaikan, dan kemurnian yang didambakan sang kakak. Dan ketika Estes tidak ada, Mia menjaga hutan sesuai dengan kata-kata terakhir yang ia ucapkan. Saat ia bersantai dan meletakkan busurnya, Mia menyadari bahwa tangannya memar ketika bertarung dengan para penyusup, mulai mengingat saat-saat ketika ia berlatih memanah sementara kakaknya belajar di dekatnya. Sebagai anak yang agak keras kepala, Mia sering menembakkan busurnya tanpa henti untuk mengenai daun atau ranting pohon, hingga jari-jarinya berdarah. Kakaknya akan melihat gulungannya, dan dengan lambaian tangannya, menyembuhkan luka Mia menggunakan sihir hutan. Mungkin Mia terlalu terikat dengan masa lalu, sering merindukan saat di mana ia masih bisa bersembunyi dalam perlindungan sang kakak. Mia kembali tersadar dan mengepalkan tangannya. Ini bukan waktunya untuk memikirkan masa lalu. Ia tahu bahwa ia harus melangkah maju, karena ia telah menjadi harapan bagi rakyatnya di masa-masa sulit ini. Namun Mia tahu jauh di lubuk hatinya, ia hanya membohongi diri sendiri. Ia sendiri tidak peduli terhadap dunia luar. Keisatan semakin kuat dan hanya bertindak ketika musuh mendekati wilayahnya. Meskipun hal ini telah membuat para El terhindar dari perang, berapa lama lagi hal ini akan bertahan? Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa ia hanya menunda hal yang tak terelakkan. Tak akan bisa memenangkan perang yang tidak pernah terjadi. Tetapi perdamaian, kebaikan, dan kemurnian merupakan keinginan sang kakak. Bagaimana mungkin ia rela menjerumuskan rakyatnya ke dalam kejinya peperangan? Tak sanggup Mia tak akan melakukannya. Tapi peperangan datang dan pergi tak kenal waktu, dan perang akan datang tiba-tiba pada Moon Elf di suatu fajar yang berlumuran darah. Pasukan orc yang tak terduga menerobos Lunar Aegis. Namun tidak seperti serangan sebelumnya. Para orc kali ini tampak jauh lebih buas, mereka seolah-olah dikendalikan oleh sihir jahat dan menjadi haus darah. Asap hitam memenuhi seluruh hutan saat para elf terbangun karena mendengar teriakan dan gemuruh pohon yang terbakar. Kepulan asap yang besar terlihat dari arah pohon kehidupan. Perang telah tiba. Lari. Keluar dari hutan. Rumah kita telah musnah. Selamatkan diri kalian. Mia mendengar teriakan putus asa itu. Dan sebelum Mia dapat melakukan tindakan apapun, sebagian besar rakyatnya sudah melarikan diri dalam kepanikan. Kakak, beri aku jawaban. Mia membuat permohonan terakhirnya kepada pohon kehidupan saat asap menyelimuti dirinya. Ia mengharapkan keselamatan. Tetapi pohon itu tetap diam di tengah-tengah tanah yang terbakar. Mia melihat sekeliling rumahnya. Tempat di mana ramalan pertama muncul dari pohon kehidupan. Tempat di mana para elf pertama kali berkembang. Tempat di mana ranting-ranting mereka tumbuh menjadi kerajaan besar. Tempat di mana Moon Elf suci terakhir berdiri teguh melawan kejahatan abis.
Ini adalah tanah mereka yang paling suci, diberkati langsung oleh Moon Goddess, dan harapan estes untuk masa depan mereka. Apa itu perang? La akhirnya menemukan jawabannya. Ketika kita berada di ambang kehancuran dan akhirnya mengangkat senjata untuk bertahan hidup, itulah yang dinamakan perang. Ketika kita harus mempertahankan rumah terakhir kita, Moonlit Forest dengan cara apapun, itulah yang dinamakan perang. Para Moon Elf mendengar kata-kata Mia dan melihat kembali rumah mereka. Rakyatku, kita sudah terlalu lama menderita, hidup dalam ketakutan. Tidak ada tempat lagi bagi kita untuk lari. Jika Moonlit Forest hancur, maka kita akan benar-benar kehilangan segalanya. Siapa yang akan berdiri bersamaku? Untuk terakhir kalinya, mulanya, hanya beberapa prajurit elf yang melangkah keluar dari pepohonan. Kemudian ratusan elf lain menyusul, memegang pedang, tombak, dan busur. Saat mereka bergegas ke sisi Mia, rambut perak mereka berkilauan seperti cahaya bulan yang mengalir di medan perang. Pohon kehidupan juga menjawab panggilan Mia. Dengan menggunakan energinya yang berharga, pohon itu menyebarkan akarnya ke segala arah untuk memadamkan api yang berkobar, dan memberikan kekuatan pada para Moon Elf untuk melakukan serangan balasan terakhir. Para Moon Elf bergegas keluar dari pepohonan dan membuat pasukan abis kewalahan. Mereka dengan cepat memukul mundur dan menekan serangan abis hingga para penyerbu berhasil diusir dari Moonlit Forest. Para orc yang masih hidup mulai sadar kembali saat perasaan haus akan darah mereda, dan mereka mulai menghormati para elf. Sekarang aku mengerti, Kak. Perdamaian, kebaikan, dan kemurnian adalah hal yang kau harapkan. Tetapi jika kita kehilangan rumah kita, pedoman hidup kita, maka perjuangan kita akan sia-sia. Jika peperangan sudah ada di depan mata, maka kita harus menghadapinya. Kami siap mengorbankan apapun demi rumah kami. Berikan aku kekuatan, keberanian, dan keyakinan untuk melindungi rakyat dan tanah kelahiran kami.